Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Sebelumnya kalian sudah sempat belajar mengenai ukuran letak pada data tunggal. Yuk kita mulai ya. Pertama kita akan mempelajari mengenai jangkauan. Oke, jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke. Kemudian kita mempelajari lagi yang namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Aturannya adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah dibagi 2. Ini untuk simpangan kuartil. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai simpangan rata-rata. Aturannya adalah sigma mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan banyaknya data. Ya. Berikutnya, ukuran penyebaran data tunggal itu salah satunya lagi adalah ragam atau varian. Aturannya adalah sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Yang terakhir adalah simpangan baku, yaitu akar dari ragam atau akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi M. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada ukuran penyebaran data tunggal. Yuk kita lihat contohnya. Kita punya contoh. Saya ambil angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oke, pertama kita mau menentukan dulu yang namanya jangkauan. Ya, yang pertama kita lihat jangkauan. Sebelum menentukan jangkauan, kalian harus memastikan bahwa datanya sudah terurut. Data terurut. Ya, dari kecil sampai yang paling besar. Oke, kita lihat ya. Untuk jangkauan tadi kan aturannya adalah N maksimum atau N yang terbesar, data dengan nilai terbesar dikurangi dengan data nilai terkecil. Perhatikan data yang kita punya, nilai terbesarnya adalah 7, terkecilnya adalah 2. Sehingga soalnya akan menjadi, atau jawabannya akan menjadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke. Maka 5 ini adalah jangkauan dari data tunggal yang ada, ya, yang sesuai dengan contoh soalnya. Kemudian kita mau menentukan simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan, nah, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Yuk kita lihat dulu catatan di sampingnya. Kita buat. Kita punya datanya adalah tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kita cari dulu nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Data ini ada 8, sehingga kalau kita cari Q2-nya ada di sini, Q1-nya ada di sini,
Q3-nya ada di sini. Ya, kalau kamu lupa, lihat lagi video yang sebelumnya. Cara mencari Q1, Q2, dan Q3. Yuk, kita lihat ya. Q1-nya adalah 3 tambah 4 bagi 2, yaitu 3,5. Q2-nya adalah 5 tambah 6 bagi 2, 5,5. Q3-nya adalah 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5. Kita masukkan ke dalam penyelesaiannya. Ini sama dengan Q3-nya tadi 6,5. Kemudian Q1-nya adalah 3,5 dibagi 2. Sehingga jawabannya adalah 3/2. Oke, berarti sama saja dengan 1,5. Ini adalah simpangan kuartilnya. Ya, ini nilai simpangan kuartilnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahaminya. Kita lanjut lagi untuk menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini tadi kita punya rumus. Rumusnya adalah sigma mutlak dari XI dikurangin X bar dibagi banyaknya data. Oke. Bentar ya, ini coba kita hapus dulu. Kita rapihkan sehingga kalian nanti bisa melihatnya lebih enak. Oke, berhubung kita mau menentukan simpangan rata-rata, itu berarti kita harus menentukan dulu nilai rata-ratanya. Yuk, kita cari nilai rata-ratanya. Ingat kembali rumus dari rata-rata. Untuk X bar atau rata-rata, ini rumusnya adalah sigma dari XI, jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Yuk, kita jumlahkan dulu datanya yang ada. Data yang ada di sana adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6. Bentar, tidak muat. Oke, saya geser ke sini. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 dibagi banyaknya data yaitu 8. Nah, kalau kita hitung berapa anak-anak hasilnya? Yuk lihat. 2 tambah 3-nya 5 tambah 4. 5 tambah 4 9, 9 tambah 5 14. Ya, 14 20, 20 tambah 6 26 tambah 7 33 tambah 7 lagi 40. Ini jadinya 40 dibagi 8 yaitu 5. Ya. Kalau kalian lihat ternyata X bar-nya adalah 5. Rata-ratanya ada 5. Yuk kita hitung. Berapa simpangan rata-ratanya? Tadi dia bilang jumlah dari mutlak XI dikurangi X bar. Apa itu XI? Kita lihat lagi di soalnya. Ini 2 adalah X1. 3 ini adalah X2 dan seterusnya sampai 7 ini adalah X8. Jadi XI itu artinya data ke I. Ya, data ke I. Yuk kita lihat lagi ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Mutlak XI. I-nya kita ambil I yang pertama dulu. XI-nya X1-nya adalah 2 dikurangi X bar. Berapa tadi X bar-nya? Kita punya X bar-nya adalah 5. Nih. Ya. Jadi 2 dikurangi 5 ditambah mutlak
3 dikurangi 5 ditambah mutlak 4 dikurangi 5 ditambah mutlak 5 dikurangi 5 ditambah, karena ini 6-nya ada 2, kita boleh tuliskan menjadi 2 mutlak 6 dikurangi 5 ditambah, oh ini tidak muat, ulang lagi ya, kita tulisannya mungkin harus digeser sedikit supaya muat ya. Kita ulang lagi, mutlak 2 dikurangi 5 ditambah 3 dikurangi 5 ditambah 4 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5 kali 5 dikurangi 5 mutlak 6-nya tadi ada 2, jadi ini 6 dikurangi 5, 7-nya juga ada 2, jadi 2 mutlak 7 dikurangi 5 dibagi N-nya ada berapa? Tadi datanya ada 8, kita bagi dengan 8. Yuk, ingat-ingat kembali, yang namanya nilai mutlak, kalau dalam mutlaknya nilainya negatif, maka dia pasti akan jadi positif. Sehingga ini jadinya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 6 kurangi 5 itu 1 dikalikan 2 jadi 2 ditambah 7 kurangi 5 itu 2 kalikan 2 jadi 4 kita bagi 8. Maka hasilnya adalah 5, 6 sama 6. Jadi 12 bagi 8 atau kita sederhanakan menjadi 3/2 atau 1,5. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami oleh kalian untuk menentukan nilai simpangan rata-rata. Ya, kalau sudah dipahami, kita bisa berlanjut ke materi selanjutnya. Yuk, kita lihat ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ragam atau varian. Rumusnya hampir sama dengan simpangan rata-rata, hanya kalau untuk ragam dia dikuadratkan, bukan pakai tanda mutlak. Yuk, kita simak pembahasannya berikut. Contohnya saya masih pakai contoh yang sama ya. Kita mulai dengan ragam. Ragam atau varian. Tadi rumusnya adalah sigma xi dikurangin x bar dipangkatkan 2 dibagi n. Yuk, x bar tadi kita udah punya tuh, sudah menghitung sebelumnya yaitu 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Xi, x1-nya tadi adalah 2. Dikurangin 5, dipangkatkan 2. Hampir sama pengerjaannya dengan yang simpangan rata-rata tadi. Kalau simpangan rata-rata tadi 2 dikurangi 5 diberikan tanda mutlak. Tapi kalau sekarang 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Berikutnya adalah dijumlah. Selalu dijumlah. Kenapa? Karena dia tadi rumusnya adalah ada sigmanya, dia penjumlahan. Tambah 3 dikurangi 5 kuadrat ditambah 4 dikurangi 5 kuadrat ditambah lagi 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah 6-nya ada 2. Jadi kita tulis 2 kali 6 dikurangi 5 kuadrat. 7-nya ada 2 kali. 2 kali 7 dikurangin 7 dikurangin 5 dikuadratkan. Oh, kuadratnya hilang. Bentar, ini kejauhan. Oke, 2, 6 dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 kali 7 dikurangi 5 kuadrat. Dibagi dengan 8, karena datanya ada 8. 2 kurangi 3 adalah minus 3, dikuadratkan hasilnya jadinya 9. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau untuk bilangan kuadrat itu nanti hasilnya akan selalu jadi positif.
Kemudian 3 dikurangi 5 adalah minus 2, dikuadratkan jadinya 4. 4 dikurangi 5 minus 1 dikuadratkan jadi 1. Bukan 2 ya, tapi 1. 5 kurangi 5, 0 dikuadratkan jadi 0. 6 kurang 5, 1 dikuadratkan jadinya 1. Dikalikan sama 2-nya jadinya 2. Ditambah 7 dikurangi 5. 2, pangkatkan 2, 4. Kalikan 2, 8. Ini saya geser dulu. Ini 2 ditambah 8. Dibagi 8. Maka ini menjadi 14 tambah 10, 24. Nah, ini jadinya 24 dibagi 8, yaitu 3. Nah, ini adalah nilai nilai dari ragam. Lalu bagaimana dengan simpangan baku atau standar deviasi? Simpangan baku, kalau kalian perhatikan lagi rumusnya, dia adalah akar dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n. Yang di dalam sini, ini sama saja dengan yang di atas, yaitu ragam. Sehingga kita tinggal membuatnya, simpangan baku adalah akar dari ragam. Berarti kalau mau mencari simpangan baku, yang harus kita lakukan adalah mencari ragamnya dulu. Kalau ragamnya sudah ketemu, kita tinggal hitung simpangan bakunya. Akar dari ragam atau akar dari sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n. Berarti ini akar dari 3. Tadi kita sudah punya hasilnya. Kebetulan sudah menghitung nilai ragamnya ya. Jadi ini kita tinggal masukkan ke sini. Jadi jawabannya adalah akar 3. Sampai di sini, mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, nanti kalian bisa menghubungi Ibu langsung ya. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan bahagia selalu. Selamat malam anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.